Tes. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih pada bab wujubil Islam, wajibnya seseorang memeluk agama Islam. Memasuki dalil yang keempat, kata penulis rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun, akhrajahu. Dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama kami yang bukan bagian darinya, maka hal itu tertolak, akhrajahu. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadits sahih yang disepakati di tengah kaum muslimin tentang kesahihannya setelah Al-Quran. Wa fi lafdin, kemudian kata penulis, dalam satu lafaz Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang bukan bagian dari agama kami, artinya tidak ada petunjuknya, tidak ada dalilnya dari ajaran kami, dari agama kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Semua hadits ini hadits yang sahih, yang kaum muslimin itu bersepakat menerimanya. Hanya perbedaan di hadits yang pertama dengan yang kedua. Hadits yang pertama itu, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat atau mengada-ngada ajaran baru di dalam agama kami yang bukan bagian darinya. Ini yang dimaksud dalam hadits ini pembuatnya, yang melakukan, yang membuatnya, yang menciptakannya, yang mengadakannya, dan bukan dari bagian agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan yang dia buat itu tertolak. Sedangkan di lafaz yang kedua, di hadits yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan
yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalannya tertolak. Ini terkait dengan pelakunya. Jadi hadits yang pertama yang membuat, hadits yang kedua yang melakukannya, yang membuat ibadah baru, membuat ajaran baru ditolak, yang mengamalkan juga ajaran baru atau amalan baru tersebut ditolak juga. Dua-duanya ditolak. Sebab jamaah sekalian, kadang ada orang membuat satu ajaran, dia tidak amalkan. Dia hanya peruntukkan untuk jamaahnya. Maka walaupun dia tidak amalkan, tetap juga ditolak. Sedangkan yang kedua itu, bukan dia yang buat ajaran baru tersebut. Dia cuma dengar-dengar, ikut-ikut. Tapi dia amalkan, bukan dia pembuatnya. Sama, tertolak juga. Dua-duanya tertolak. Jadi ini hadits termasuk kaidah pokok besar di dalam agama. Makanya kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan, wa hadzal hadits aslun 'azim. Hadits yang kita baca barusan itu adalah pokok yang besar min usulil Islam, dari pokok-pokok syariat Islam. Wa huwa kal mizan lil a'mal fi dhahiriha. Karena hadits yang kita baca itu termasuk timbangan, ukuran untuk setiap amalan-amalan pada zahirnya. Jadi semua amalan zahirnya itu kembali kepada hadits ini. Ada tidak dalilnya dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tidak petunjuknya? Kama anna hadits al-a'mal binniyat mizanun lil a'mal fi batiniha. Sebagaimana hadits sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya itu timbangan ukuran untuk amalan-amalan yang batin. Jadi dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan haditsnya juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, di Al-Arba'in An-Nawawiyah, di hadits yang pertama. Beliau mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia beramal niatnya lillah, karena Allah, maka Allah akan penuhkan balasannya. Allah akan balas dengan yang lebih baik. Jadi hadits ini menjadi ukuran setiap amalan batinnya. Jadi kalau kita mau beramal jamaah sekalian, kita periksa dulu. Ini amal untuk siapa? Niatnya bagaimana? Sudah benar atau tidak? Jadi hadits itu menjadi ukuran, timbangan untuk setiap amalan-amalan secara batin. Sedangkan hadits yang kita baca tadi itu menjadi ukuran, timbangan untuk semua amalan zahirnya. Makanya kata Imam Ibn Rajab, dan sebelumnya juga disebutkan oleh An-Nawawi, ini hadits termasuk pokok atau kaidah yang sangat agung, yang sangat besar di dalam syariat kita. Kalau kita mau mengukur amalan-amalan zahir, maka kembalikan kepada hadits ini. Ada tidak dalilnya? Kalau kita mau mengukur amalan-amalan batin, kembalikan kepada hadits Umar ibn al-Khattab. Niatnya untuk siapa? Kemudian kata Imam Ibn Rajab, fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawab. Sebagaimana kata beliau, setiap amalan yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah, maka tidak ada pahala untuk pelakunya. Jadi semua amalan jamaah sekalian harus kita niatkan untuk mencari wajah Allah. Bacalah surah Al-Layl. Jadi
mulai dari ayat 17, 18, 19 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa sayujannabuhal aqqa." Kami akan jauhkan azab neraka dari orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang memberikan hartanya untuk membersihkan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun di sisinya dari satu nikmat yang akan dibalas kecuali dia sudah balas. Jamaah sekalian, banyak ulama ahli tafsir mengatakan ini ayat bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau sudah balas. Jadi dia tidak pernah merasa tidak enakan sama orang. Karena setiap nikmat, setiap kebaikan yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq pasti selalu dibalas, bahkan lebih. Karena sebagian orang, jamaah sekalian, kalau sering diberikan sesuatu, dia melihat sesuatu yang tidak pantas sama orang itu, dia kadang segan untuk menegur. Nah, adapun Abu Bakar As-Siddiq, Allah Subhanahu wa taala sudah merekomendasi beliau. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak satupun nikmat yang harus dibalas untuk seseorang yang memberikan kepadanya. Bahkan para ulama ahli tafsir mengatakan, justru manusialah yang berutang budi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Iya, hanya satu yang tidak bisa dibalas oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan apa, jamaah sekalian? Kebaikan petunjuk penjelasan. Kebaikan bimbingan Islam yang Nabi berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq tidak mungkin bisa dibalas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dulu orang-orang Arab berada di dalam jahiliyah, kegelapan. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan mereka kepada cahaya. Nah, ini tidak bisa dibalas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi para ulama juga mengatakan ini ayat tidak khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia turun untuk Abu Bakar As-Siddiq. Karena disebutkan dalam kaidah tafsir, al-ibrah li umumil laqab la bi khususis sabab. Ini kaidah dalam ilmu tafsir. Yang menjadi pelajaran itu keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi siapa yang bertakwa, kemudian dia memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya, dan setiap kebaikan yang dilakukan kepadanya dia pasti balas, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Allah akan jauhkan dari azab neraka. Kemudian ayat berikutnya, jamaah sekalian, yang menjadi syahid, yang menjadi dalil, illa batigha wajhi rabbihil a'la. Dia melakukan itu karena mengharap wajah Rabbnya yang maha tinggi. Apa maksudnya mengharap wajah Allah, wajah Rabbnya? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tama'an fi ayyahsula lahu ru'yatuhu fid daril akhirah fi raudatil jannat. Maksudnya dia mengharapkan, dia menginginkan agar dia mendapatkan, agar dia dapat melihat wajah Allah di negeri akhirat, di taman-taman surga. Jamaah sekalian, setiap amalan harus didasari karena mengharap wajah Allah. Karena itu dalam hadits Suhaib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sampai bersumpah, "Fawallahi, demi Allah, ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ilaih."
tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh para penghuni surga yang Allah berikan kepada mereka melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala aqarra li a'yunihim. Kemudian juga Nabi bersumpah tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan-pandangan mereka melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksud oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah, bahwa semua kebaikan harus didasari dengan wajah Allah, menginginkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika, kemudian kata Imam Ibn Rajab, fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasuluh fahuwa mardud ala amilihi. Demikian pula setiap amalan yang tidak ada di dalamnya perintah Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak untuk setiap pelakunya. Wa kullu man ahdatha fid din ma lam ya'dam bihillah wa rasuluh falaysa minad din fi syai'in. Kemudian kata Imam Ibn Rajab rahimahullah menutup penjelasannya tentang hadis ini, setiap orang yang membuat-buat, yang mengada-ngada satu amalan, satu ajaran di dalam Islam yang Allah dan Rasulnya tidak mengizinkannya, tidak akan pernah menjadi sesuatu atau bagian minat din di dalam agama Islam. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk pokok dalam timbangan amalan secara zahir. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan walil Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba, maka dikatakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mentaati saya dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat menentang saya faqad aba, sungguh dia yang tidak mau. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, hubungan dalil-dalil ini dengan bab wajibnya masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memeluk atau masuk agama Islam, berada di dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Maka tidak benar seseorang masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh kecuali harus mengikuti Rasulullah SAW, dan tidak ada jalan untuk masuk ke dalam surga, untuk meraih ridho Allah, kecuali harus mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam surah An-Nur di ayat yang ke-54, Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah, kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan kita sudah sebutkan, petunjuk itu ada dua. Yang pertama petunjuk penjelasan, yang kedua petunjuk taufik. Maka ketika mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan dua petunjuk ini. Yang pertama petunjuk penjelasan, yang kedua petunjuk taufik. Penjelasan tentang syariat Islam dan petunjuk taufik untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mentaati beliau akan mendapatkan dua hukuman.
Hukuman yang pertama tersesat di dunia, dan hukuman yang kedua azab yang akan menanti dia di akhirat. Bacalah surah An-Nur di ayat yang ke-63. Allah mewanti-wanti mengingatkan orang-orang yang suka melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Apa yang dimaksud fitnah di sini, jamaah sekalian? Iya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, al-fitnatu syirku. Fitnah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan karena menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayq fayahlik. Boleh jadi kalau dia menolak hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu yang berupa kesesatan akan menimpa hatinya, lalu dia pun binasa. Ini hukuman yang pertama untuk orang-orang yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman yang kedua kata Allah, au adabun alim, au yusibahum adabun alim. Dia akan ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Iya. Karena itu jamaah sekalian, jalan keselamatan adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan keselamatan. Dan pada hari kiamat ada orang-orang yang menyesal sampai Allah kabarkan dia menggigit kedua tangannya. Kenapa menyesal? Karena dua sebab. Yang pertama karena menyelisihi, menentang, tidak mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua karena salah memilih teman. Jadi orang yang menyesal pada hari kiamat bukan orang yang tidak melakukan adat istiadat, bukan. Bukan orang yang tidak melakukan kearifan lokal, bukan itu. Tapi orang yang menyesal adalah orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang salah pilih teman di dunia. Bacalah surah Al-Furqan mulai dari ayat yang ke-27, 28 dan 29. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasib tragis orang-orang yang zalim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, kata Allah. Pada hari itu orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya, bukan kedua jarinya jamaah sekalian, kedua tangannya. Kalau di dunia orang menyesal menggigit kedua jarinya. Ada bisnisnya bangkrut, dia menggigit kedua jarinya. Atau dia ditimpa musibah, kadang dia menyesal, dia menggigit kedua jarinya. Tapi kata Allah, di akhirat nanti orang-orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Kata para ulama ahli tafsir, ini menunjukkan betapa menyesalnya dia. Apa sebab penyesalannya? Allah ceritakan dalam surah tersebut, surah Al-Furqan. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya dulu di dunia saya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya Mas sekalian. Iya. Sekarang ada orang yang berani menolak ajaran Nabi karena takut bertentangan dengan budaya masyarakat. Ada yang berani menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lebih mengedepankan kearifan lokal. Padahal budaya masyarakat dan kearifan lokal yang mereka pertahankan itu bertentangan dengan syariat Islam. Kalau budaya dan kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam,
maka silahkan. Tidak pernah ada larangan di dalam syariat Islam. Bahkan para ulama menyebutkan satu kaidah, al-adat muhakkamah. Adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Kapan itu? Kalau dalil tidak membatasi. Contohnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan bergaullah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya sesuai dengan uruf. Syariat tidak membatasi bagaimana pergaulan suami istri itu secara uruf. Atau syariat tidak membatasi pergaulan yang baik antara suami dan istri, tidak. Tapi pergaulan suami istri itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat istiadat. Kalau masyarakat menganggap itu pantas, maka kita lakukan. Tapi kalau masyarakat menganggap itu tidak pantas, maka jangan kita lakukan. Misalnya apa? Termasuk hak besar seorang suami ditaati oleh istrinya. Bahkan ketaatan seorang istri kepada suaminya lebih besar daripada ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Nah, tapi jamaah sekalian, kalau yang diperintah oleh suami itu bertentangan dengan adat istiadat, maka termasuk haknya istri untuk menolak. Seperti apa misalnya? Adat istiadat kita itu, kalau yang biasa cuci motor, cuci mobil itu laki-laki, bapak-bapak. Kalau ada suami yang suruh istrinya cuci motor, itu bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan uruf. Maka boleh istri menolak. Apalagi jamaah sekalian, bisa nampak auratnya kalau basah pakaiannya. Contoh yang lain, menurut adat istiadat kita, kalau ada genteng yang bocor, siapa yang perbaiki jamaah sekalian? Bapaknya atau mamanya? Suaminya, bapaknya. Tapi kalau ada seorang suami yang memerintah istrinya, "Mah, itu genteng bocor, tolong. Iya, tolong diperbaiki dulu, ada tangga di belakang." Maka termasuk adat istiadat yang, atau termasuk perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat. Menyuruh istri untuk perbaiki genteng. Itu kerjaannya suami. Maka boleh bagi istri untuk menolak. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya, kalau adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat, maka silahkan dilakukan. Iya. Sama dengan pakaian. Asalnya itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini penyesalan yang pertama. Di ayat yang ke-26 atau di ayat yang ke-27. Kemudian penyesalan yang kedua apa jamaah sekalian? Salah memilih teman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan orang yang zalim ini. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini penyesalan yang kedua. Celaka saya, kata orang yang zalim ini. Duhai seandainya saya dulu di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Jadi ada orang yang menyesal karena salah pilih teman. Apalagi salah pilih guru, salah pilih ustadz, yang dijadikan tempat curhat, yang dijadikan tempat bertanya. Makanya sering kita ingatkan jamaah sekalian. Sebagian orang kadang heran. Ada anak muda yang baru hijrah, yang dia itu sabar. Kerjaannya baru hijrah, cuma masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah. Tidak ada yang lain. Tapi tiba-tiba masyarakat digegerkan. Pemuda ini menjadi korban bom bunuh diri. Kalau bahasa mereka menjadi calon pengantin. Kenapa bahasa mereka menjadi calon pengantin jamaah sekalian? Jadi anak muda ini sudah hijrah, pikirannya masih kosong, dia merasa dirinya banyak dosa, ketemu dengan guru yang salah. Apa kata gurunya ini? Begini saja,
supaya dosa-dosamu dimaafkan, ikut jihad. Bagaimana caranya? Bom bunuh diri. Kamu mati, dijemput bidadari, jadi pengantin baru. Betul atau tidak jamaah sekalian? Kalau mati, jihad dijemput bidadari. Jawabannya betul. Tapi sayang sekali, dia baru membaca keutamaan jihad, tapi tidak membaca syarat-syarat jihad. Sebagaimana ibadah punya syarat, demikian pula ibadah jihad punya syarat. Apa syaratnya jamaah sekalian? Yang paling utama, berjihad itu harus dipimpin oleh presiden, dipimpin oleh raja, dipimpin oleh pemerintah muslim. Itu syarat yang utama. Sedangkan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, justru yang dia serang pemerintah. Bagaimana jihadnya bisa benar? Yang dia serang rajanya sendiri, presidennya, pemerintahnya sendiri. Jadi dia baru sampai ke keutamaan jihad, tidak sampai membaca syarat-syarat jihad. Karena itu sebagian orang kaget, kenapa dia bisa seperti itu? Jadi orang yang ikut orang-orang yang ekstrim, meledakkan diri. Itu tadi jawabannya jamaah sekalian. Salah memilih guru, salah memilih teman dekat, salah memilih teman curhat, teman bertanya. Makanya Allah katakan, hari itu orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Yang pertama penyesalannya karena tidak mentaati Rasulullah, yang kedua karena salah memilih teman dekat, salah memilih guru. Kemudian lanjutkan ayatnya di ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad adallani 'anid dzikri ba'da ijja'ani. Sungguh temanku ini, kata orang yang zalim ini yang menyesal, telah menyesatkan saya di dunia dari kebenaran, setelah kebenaran itu datang kepadaku. Kemudian Allah tutup ayatnya sekaligus menjadi peringatan untuk kita semua. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu memang selalu menipu manusia. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan jamaah sekalian, setan yang dimaksud di ayat ini adalah temannya yang menyesatkan dia di dunia. Itulah setan. Karena setan itu ada dua. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung. Di dalam surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal jinnati wan nas. Dari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan, baik dari golongan manusia maupun golongan jin. Siapa itu setan dari kalangan manusia? Setan dari kalangan manusia adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk melakukan kebaikan dan suka mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Itulah setan manusia. Jadi orang yang tidak mengikuti Rasulullah, tidak mentaati beliau, akan menyesal pada hari kiamat. Bahkan jamaah sekalian, ulama sampai tingkat sepakat bahwa kalau ada orang yang menyebutkan ada seorang kiai atau ada seorang tokoh atau ada orang yang bisa keluar dari syariat Muhammad, maka kalau dia muslim menjadi batal Islamnya. Ini dinukil oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi juga dalam kitabnya yang lain. Beliau mengatakan, man taqada anna ba'dhan nas yas'uhul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruj an syariati Musa fahuwa kafir. Barang siapa yang memiliki keyakinan bahwa sebagian orang dibolehkan untuk keluar dari syariat Muhammad, artinya tidak berlaku lagi syariat Muhammad kepadanya, sebagaimana keluarnya Nabi Khadir dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka orang tersebut dengan sebab keyakinannya ini menjadi kafir, menjadi murtad.
Kenapa jamaah sekalian? Jawabannya ada dua sebabnya. Sebab yang pertama, karena dia mengingkari pengutusan Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Dia mengingkari. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf di ayat yang 158, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sungguh saya adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya di ayat yang 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Di ayat yang lain di surah Saba ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali kafah untuk semua manusia. Basyiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan sekaligus memberikan peringatan. Jadi jamaah sekalian, orang yang punya keyakinan boleh keluar dari syariat Muhammad kalau sudah sampai ke jenjang tertentu, atau kalau sudah sampai ke jenjang hakikat, atau sudah sampai ke jenjang ma'rifat, maka kalau dia muslim menjadi batal Islamnya. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat-ayat ini. Di hadits yang lain dia juga mengingkari hadits Rasulullah SAW. Dalam hadits riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "La yasma'u ahadun min hadhil ummah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, la yahudiyyun wala nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini sudah mendengar saya diutus, baik dia golongan Yahudi, Nasrani, lalu mereka tidak beriman kepada syariat yang saya bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Kana nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa ana bu'itsu ila nasi ammatan." Dulu itu para nabi diutus khusus untuk umatnya, adapun saya, kata Rasulullah SAW, diutus untuk seluruh manusia. Karena itu jamaah sekalian, syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW menghapus semua syariat-syariat terdahulu. Sampai-sampai Nabi pernah marah. Umar membaca Taurat. Apa kata Nabi? "Afi syakkin yabna Khattab?" Kamu masih ragu wahai Umar? Nabi sampai marah. "Laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah." Kata Nabi, saya datang kepada kalian membawa petunjuk yang sangat bersih, sangat jelas, sangat putih. Kemudian beliau bersumpah, atau menyatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa hidup hari ini, yang punya Taurat itu hidup, jangankan umatnya, Musa kalau hidup hari ini, kata Nabi, tidak ada pilihan untuknya kecuali harus mengikuti saya. Jadi orang yang mengklaim bisa keluar dari syariat Muhammad telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebab yang kedua, dia menjadi batal Islamnya karena mengingkari syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ada orang yang meyakini ada gurunya, atau ada ustadznya, atau ada kiainya, atau ada Andre Gurutta yang bisa keluar dari syariat Muhammad, maka sama saja dia telah mendustakan syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak lagi bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana dia mengatakan bolehnya Khidir keluar dari syariat Musa. Ini jamaah sekalian syubhat besar mereka. Jadi ini yang terakhir. Kita jelaskan secara ringkas. Bukan
Khidir itu keluar dari syariat Musa, tidak. Nabi katakan dulu setiap nabi diutus khusus untuk umatnya saja, dan Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Khidir untuk umatnya juga, masing-masing memiliki syariat. Iya, makanya ketika Nabi Khidir disebutkan dalam surah Al-Kahfi kisahnya, demikian pula di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau melubangi perahu karena ada raja yang zalim ingin mengambil perahu tersebut. Tapi kalau ada cacatnya, raja yang zalim ini tidak jadi mengambilnya. Musa protes. Iya. Kemudian di kejadian yang kedua, Musa membunuh seorang anak kecil. Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Musa juga protes. Yang ketiga, mereka berdua datang di satu kampung, minta dijamu sebagai tamu, haknya tidak dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Kemudian Nabi Khidir justru malah bekerja membantu mereka menegakkan dinding yang hampir roboh karena ada harta anak yatim di bawah dinding tersebut. Nabi Musa juga protes. Kemudian perhatikan di ayat, apa kata Nabi Khidir? Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak lakukan itu semua dari perintahku, bukan dari keinginan saya. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukannya karena perintahku atau karena keinginanku, tapi itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan kenapa beliau membunuh anak kecil, karena anak kecil itu kalau besar akan menjadi anak yang durhaka, bisa membuat orang tuanya itu menjadi murtad. Kemudian kenapa beliau menegakkan tembok padahal orang-orang di situ orang-orang jahat tidak mau menjamu beliau? Nabi Khidir jelaskan karena di situ ada harta anak yatim yang bapaknya itu dulu soleh, sehingga Allah menjaga dia. Jadi ini bukan kemauan Nabi Khidir. Beliau dapat wahyu. Ini bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam tidak keluar dari syariat Musa, tapi memang masing-masing mendapatkan syariat. Itulah syubhat besar mereka. Katanya bisa keluar dari syariat Muhammad sebagaimana Khidir bisa keluar dari syariat Musa. Dan para ulama sudah menjawab ini semua, dan ini sepakat di tengah ulama bahwa orang yang mengklaim bisa keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi butuh kepada syariat Muhammad, maka kalau dia muslim menjadi murtad, keluar dari Islam, bukan lagi sebagai kaum muslimin. Ini wallahu a'lam, mungkin saja bisa kita ambil. Kalau masih ada waktu, ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan.